Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mega Sulistianingrum, NIM S19192, kelas S19D. Di sini saya akan membuat video pendidikan kesehatan mengenai sex education. Selamat pagi, Mbak. Pagi. Perkenalkan, nama saya Mega Sulistianingrum dari Universitas Kusuma Husada, Surakarta. Di sini dengan Mbak siapa? Nanti. Di sini saya akan memberikan edukasi tentang seks. Nanti prosedurnya Mbak hanya duduk dan mendengarkan penjelasan dari saya ya. Saya membutuhkan waktu sekitar 10-15 menit. Apakah Mbak sudah siap? Sudah. Sebelumnya, apakah Mbak sudah tahu apa itu seks? Belum. Jadi ya Mbak, seks itu adalah persifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditemukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Dan gender itu sendiri adalah suatu konstruksi sosial atau seks menjadi peran dan perilaku sosial. Contoh jelasnya terlihat seperti laki-laki memiliki penis sedangkan perempuan memiliki vagina. Seks pernikahan ini harus dihindari karena dapat membuat kecanduan. Coba tanyakan pada orang yang sudah menikah. Mereka akan mengatakan bahwa hubungan intim adalah hal yang luar biasa dan bisa menyebabkan rasa ingin melakukannya lagi dan lagi. Tidak masalah jika pasangan yang melakukannya sudah menikah, karena hal ini diperbolehkan malah mendapat pahala. Namun, bagaimana jika dilakukannya sebelum menikah? Banyak wanita yang akhirnya terjerumus di dalam. Awalnya hanya ingin coba-coba dan dipaksa pacarnya. Namun, lama-kelamaan justru tidak ada rasa takut dan ingin mau. Hubungan intim sudah seperti kebutuhan yang harus dilakukan. Selanjutnya, apakah Mbak sudah tahu kesehatan reproduksi itu apa? Tidak. Kesehatan reproduksi adalah seperti menjaga kebersihan alat reproduksi. Untuk jelasnya, kesehatan reproduksi adalah keadaan di mana sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi. Apakah Mbak tahu penyakit yang akan timbul jika berhubungan seks bebas? HIV. Saya akan menjelaskan. HIV itu adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang selanjutnya melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit. HIV, dua jenis spesies antivirus penyebab AIDS. HIV ini menyerang manusia dan menyerang sistem kekebalan tubuh, sehingga tubuh menjadi lemah dalam melawan infeksi. Jika virus ini terus menyerang sistem tubuh, pertahanan tubuh kita akan semakin lemah. Infeksi HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi serius yang disebut AIDS. AIDS adalah stadium akhir dari infeksi HIV. Pada tahap ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya. Sampai saat ini belum ada obat untuk menangani HIV dan AIDS. Akan tetapi, ada obat untuk memperlambat perkembangan penyakit tersebut dan dapat meningkatkan harapan hidup penderita. Selanjutnya, apakah Mbak sudah paham? Sudah. Selanjutnya mengenai hak seksual atau hak reproduksi ya. Hak reproduksi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diakui oleh hukum nasional, dokumen internasional tentang hak asasi manusia, dan dokumen-dokumen kesepakatan atau perjanjian lainnya. Hak-hak ini menjamin hak-hak dasar setiap pasangan dan individu untuk memutuskan secara bebas dan bertanggung jawab mengenai jumlah, jarak, dan waktu, untuk memilih hak, memproses standar tertinggi dan kesehatan reproduksi dan seksual. Juga termasuk hak mereka untuk membuat keputusan menyangkut reproduksi yang bebas, diskriminasi, perlakuan sewenang-wenang, dan kekerasan. Selanjutnya, apakah Mbak ingin bertanya? Belum. Selanjutnya tentang kepuasan ya. Kepuasan meliputi pemahaman bahwa seks seharusnya menyenangkan dan tidak terpaksa, bahwa seks itu lebih dari sekedar hubungan seksual. Sedangkan seksualitas adalah bagian dari setiap orang. Nah, yang terakhir ada KBG. KBG adalah kekerasan berbasis gender, yaitu tindakan kekerasan yang berlandaskan pada asumsi gender atau seksual tertentu. Jika ada tindak kekerasan yang ketika ditelusuri oleh
asumsi gender dan seksual, maka itulah KBG. Sampai sini Mbak mau bertanya? Iya Mbak. Saya mau bertanya, jadi berhubungan seks sebelum menikah itu bahaya ya Mbak ya? Iya Mbak, bahaya. Supaya kita tidak terjerumus pada hal-hal yang tidak diinginkan, kita harus bisa menjaga pergaulan dan menjaga diri kita sebaik-baiknya. Iya Mbak. Baik Mbak, saya sudah selesai. Terima kasih ya Mbak atas waktunya. Selamat pagi. Pagi. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.